Hai, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin menyaringkan pengalaman saya bagaimana saya belajar bahasa Inggris. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan proses bagaimana saya mempelajari bahasa Inggris, mungkin saya perlu menjelaskan tentang latar belakang saya. Saya dulu sejak SD itu tinggalnya di kampung. Dan waktu itu di kampung saya tidak ada TV, tidak ada listrik, dan tidak ada alat komunikasi yang bisa membantu saya mempelajari bahasa Inggris. Bahkan di rumah saya cuma ada radio, tidak ada tape. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika saya tamat dari SD dan melanjutkan ke SMP, praksisnya saya tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyaringkan bagaimana saya sebagai orang kampung yang tidak pernah memiliki sarana teknologi yang bisa membantu saya mempelajari bahasa Inggris, akhirnya membuat saya bisa bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana sampai saya bisa berbahasa Inggris. Dan itu terjadi pada kelas 1 SMA. Nah, pada kelas 1 sampai kelas 3 SMP, praksisnya saya belum bisa berbahasa Inggris dan seringkali saya hair dalam ujian maupun ulangan bahasa Inggris. Tetapi di kelas 1 SMA saya mulai serius mempelajari bahasa Inggris. Latar belakang saya mempelajari bahasa Inggris itu pertama kali karena saya tinggal di Nagekeo, tetapi saya bersekolah di Ruteng, Manggarai Tengah. Nah, setiap kali liburan saya sering bertemu turis di mobil yang saya tumpangi dari Boawai ke Ruteng. Nah, karena itu saya akhirnya termotivasi untuk mempelajari bahasa Inggris. Tetapi saya tidak serta-merta akhirnya bisa memiliki motivasi itu secara langsung. Yang membuat saya memiliki motivasi itu karena saya walaupun masih kelas 1 SMA, saya sering bergaul dengan anak-anak kelas 3 SMA di SMA Santo Claus. Kebetulan SMA Santo Claus, SMP dan SMA Santo Claus itu adalah sekolah berasrama. Jadi semua yang bersekolah di situ harus tinggal di asrama, dan saya setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar dan juga studi sore, saya sering bergaul dengan kelas 3 yang notabene sudah bisa berbahasa Inggris kalau di SMA saya waktu itu. Nah, jadi saya sering bergaul dengan mereka. Nah, bagaimana cara saya mempelajari bahasa Inggris? Saya waktu itu terinspirasi oleh salah seorang kakak kelas yang mempelajari bahasa Inggris dengan cara menghafal kosakata. Jadi pertama-tama untuk mempelajari bahasa Inggris itu, kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari dari senior saya yang kelas 3 waktu itu, adalah mempelajari kosakata. Dan waktu itu saya mempelajari kosakata 20 kata setiap hari. Nah, jadi saya menulis di secari kertas, di satu sisinya 10 kata dan sisi lainnya 10 kata. Nah, kosakata ini atau kertas yang berisi 20 kata ini saya hafal sepanjang hari itu. Nah, jadi saya setiap hari menghafal 10 kosakata. Setelah saya menghafal 10 kosakata, saya menyimpan kosakata ini di sebuah kotak. Dan waktu itu adanya itu kotak kapur, karena di sekolah saya masih menggunakan blackboard, papan tulis hitam. Nah, dan selalu ada kapur, dan kotak kapurnya saya ambil untuk menyimpan semua kertas yang berisikan kosakata yang sudah saya hafal. Nah, saya melakukan itu terus menerus. Nah, biasanya saya menghafal itu 20 kata setiap hari, dan di hari ke-7 atau hari Sabtu itu saya mengevaluasi apa yang sudah saya hafal selama seminggu itu. Jadi saya mengambil lagi tulisan di kotak kapur yang saya koleksi itu,
saya mencoba melihat lagi, memeriksa lagi apakah saya masih ingat kosakata itu yang saya hafal dalam minggu itu atau tidak. Dan kalau tidak, maka saya berusaha untuk menghafal lagi kosakata itu sampai saya kuasai. Nah, setelah itu di minggu kali berikut kosakata itu sudah tidak lagi saya lihat. Saya sudah simpan di tempat lain atau buang, atau karena saya menganggap bahwa saya sudah menguasai kosakata itu. Nah, di minggu berikut saya melakukan hal yang sama, menghafal lagi 20 kata setiap hari. Nah, jadi dengan cara itu saya akhirnya walaupun grammar bahasa Inggrisnya saya belum terlalu kuasai, tetapi saya sudah mengetahui banyak kosakata bahasa Inggris dalam waktu kira-kira 2-3 bulan. Nah, dengan itu saya akhirnya menjadi semakin termotivasi, karena ketika saya membaca teks-teks bahasa Inggris waktu SMA kelas 1 dan setelah itu kelas 2 dan kelas 3, saya cukup banyak memahami apa yang ditulis, mungkin ya sekitar 50-60%. Nah, dengan itu saya akhirnya secara serius mempelajari grammar. Jadi karena saya sering bergaul dengan senior kelas 3 SMA yang dari jurusan bahasa, saya mulai mempraktekkan itu atau menanyakan mereka bagaimana grammar yang baik, dan selain itu juga saya berbicara dengan mereka. Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada yang namanya English Day, sekolah berasrama, dan di sana ada English Day. Jadi sepanjang hari diwajibkan mahasiswa untuk berbicara bahasa Inggris, dan kalau tidak bicara di di ruang kelas atau di ruang tidur, sekurang-kurangnya berbicara di ruang makan. Dan biasanya ada kesempatan di mana seseorang diminta untuk berbicara di ruang makan ketika teman-teman lain sedang makan. Dan saya ingat sekali pada saat itu, walaupun saya masih kelas 1, saya waktu itu dengan standar bahasa Inggris yang masih sangat minim, saya masih kelas 1 SMA Santo Claus, tapi saya pernah satu kali berbicara ketika sedang jam makan siang di asrama, dan didengar sekitar 300 atau 400 siswa saat itu. Jadi saya mencoba untuk memberanikan diri, padahal 1 tahun sebelumnya itu saya tuh selangganan ujian maupun ulangan bahasa Inggris. Tetapi di kelas 1 SMA saya belajar sungguh-sungguh sekitar 2-3 bulan. Setelah itu saya bisa berbicara di kamar makan ketika jam makan siang di hari English Day. Walaupun Inggris yang saya gunakan waktu itu ya jauh dari sempurna, tapi setidaknya saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris dan berani berbicara di hadapan ratusan siswa yang lain. Nah, jadi dengan ini saya ingin katakan bahwa step pertama untuk mempelajari bahasa Inggris itu adalah Anda harus menghafal kosakata bahasa Inggris, dan cara menghafalnya itu seperti yang saya lakukan dan dilakukan secara rutin setiap hari. Yang kedua, Anda perlu berbicara bahasa Inggris dengan teman Anda, dan kalau boleh Anda harus mencari teman yang lebih tahu bahasa Inggris. Ya, seperti dalam konteks saya berbicara dengan kelas 3 jurusan bahasa yang sudah tahu bahasa Inggris, dan saya bergaul dengan mereka. Walaupun saya masih kecil, belum tahu apa-apa saat itu, tapi teman-teman saya pada saat itu kebanyakan kelas 3 SMA yang dari jurusan bahasa yang bisa berbahasa Inggris. Ya, ada beberapa yang mungkin saya perlu sebutkan. Itu ada Freddy Ontu, ada Egy Tantono, semoga mereka mendengar video ini. Lalu ada ada beberapa orang yang lain, dan mereka cukup banyak membantu saya dalam hal speaking dan juga grammar. Lalu yang ketiga itu bahwa Anda harus percaya diri, karena belajar bahasa itu Anda harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau tidak ada itu,
Anda tidak mungkin bisa berbahasa Inggris. Dan saya waktu itu saya selalu menanam di dalam otak saya bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa saya. Jadi saya boleh membuat kesalahan. Dan saya kira kita akan lebih tahu mempelajari sesuatu kalau kita pernah melakukan kesalahan. Dan berdasarkan pengalaman saya, bukan hanya dalam soal belajar bahasa Inggris, hampir dalam banyak hal saya itu selalu belajar dari kesalahan. Dan kalau saya melakukan kesalahan dan saya mempelajari kesalahan itu dan merefleksikan kesalahan itu, maka saya besar kemungkinan tidak melakukan lagi kesalahan itu atau kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Jadi bagi saya kesalahan itu adalah sesuatu yang baik untuk saya, berkat untuk saya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini mungkin bisa ditarik dalam konteks lain. Kalau misalnya dosen atau guru atau teman mengoreksi kesalahan saya, itu biasanya saya lebih senang. Sebab dengan cara demikian, saya tidak akan membuat kesalahan lagi di masa depan. Nah, itu sama juga dengan belajar bahasa Inggris. Anda perlu melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Dengan itu Anda bisa belajar sebanyak-banyaknya. Dan untuk bisa melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya, pertama-tama Anda harus mulai. Dan untuk memulai itu diperlukan rasa percaya diri yang tinggi. Saya kira itu saja sharing pengalaman saya pada kesempatan ini, bagaimana saya bisa berbahasa Inggris. Semoga ke depan saya akan menyaringkan lagi tips lain setelah saya selesai studi di SMA Santo Clausku Cumberteng. Saya melanjutkan ke tempat lain dan di sana saya tetap mempelajari bahasa Inggris, tetapi dengan pendekatan yang agak lain. Dan pendekatan itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang sudah saya pelajari waktu SMA. Dan saya sebenarnya dengan mempelajari itu, saya bisa menulis dalam bahasa Inggris, bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bisa melakukan presentase dalam bahasa Inggris, bisa mengajar di dalam bahasa Inggris, dan juga saya pernah menjadi penerjemah mahasiswa dan profesor dari Norwegia yang melakukan penelitian di Indonesia Timur seperti di Flores, Papua, Ambon, Maluku, Sumbawa, Lombok. Jadi saya melakukan tugas ini atau kemampuan ini, khususnya yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu, saya lakukan itu dengan melakukan 3 hal yang sudah saya lakukan di muka. Jadi saya mempelajari bahasa Inggris itu secara, kalau bisa dikatakan secara otodidak. Tidak pernah keluar negeri sebelumnya, tapi saya sudah bisa berbahasa Inggris. Dan bahkan nanti saya akan ulas lagi di kesempatan berikut. Saya menulis tesis S2 saya di Universitas Gadjah Mada itu dalam bahasa Inggris. Jadi saya memaksakan diri untuk menulis tesis dalam bahasa Inggris. Walaupun ada banyak kekurangan sana sini, tapi ya poin ketiga tadi, bahwa saya punya rasa percaya diri yang tinggi. Saya menulis itu dalam bahasa Inggris, walaupun ada dosen waktu itu yang meragukan saya untuk bisa menulis dalam bahasa Inggris dan menyarankan saya menulis dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya mati-matian ingin menulis dalam bahasa Inggris. Dan akhirnya saya bisa menulis dalam bahasa Inggris. Dan mungkin di Fakultas Magister Administrasi Publik UGM, Universitas Gadjah Mada, satu-satunya tesis yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh orang Indonesia yang sebelumnya tidak mempelajari bahasa Inggris secara formal itu saya. Bukan karena saya mau menyombongkan diri, tetapi saya mau katakan kepada Anda bahwa rasa percaya diri itu sangat penting. Walaupun Anda memiliki kemampuan pas-pasan saja di bidang yang ingin Anda tunjukkan. Karena saya ingat sekali ada orang yang menasihati saya bahwa untuk mengetahui sesuatu, Anda
harus memulainya. Walaupun Anda tidak benar-benar tahu apa yang ini ingin Anda lakukan atau apa yang ditugaskan atau diberikan kepada Anda. Karena dalam proses Anda menerima tugas atau melakukan sesuatu, Anda melakukan itu sambil belajar bagaimana hal itu bisa Anda lakukan. Jadi learning by doing, dan itu saya lakukan ketika mempelajari bahasa Inggris. Nanti tips yang lain saya akan sharingkan pada video-video yang berikut. Jadi jika Anda merasa bahwa video saya ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda memberikan komen, like, subscribe, dan juga membagikan kepada sama saudara yang membutuhkannya, mungkin sahabat atau kenalan Anda. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa. Molo.